Kak Sabrina. Terus Kak, suara saya terdengar Kak? Aman masuk kok. Iya baik. Selamat malam semua. Jadi uh, kali ini kita akan memulai acara untuk Orbit sesi yang ketiga bersama Mas Udin yang akan membahas terkait machine learning. Tentunya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk susunan acaranya mungkin kurang lebih kita akan membuka, kemudian nanti akan langsung sesi materi bersama Mas Udin, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab serta dokumentasi. Baik, untuk memulai acara pada malam hari ini, mungkin kita bisa memulai berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mungkin selanjutnya bisa langsung saya serahkan kepada Mas Yudin untuk pembahasan materinya. Silahkan Mas. Oke, makasih Mbak Zabrina. Oke, mungkin saya akan mulai dari perkenalan dulu ya, teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Awaludin Nasrubadah, panggil aja Udin. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Cyber Asia di semester kedua ya. Oke, saya tinggal di Bali. Jadi mungkin kalau teman-teman semua yang ada tinggal di Bali nanti bisa kita belajar bareng ya. Nanti di akhir materi nanti saya akan share kontak saya. Oke, mungkin nggak usah terlalu lama-lama lagi ya. Mungkin kita bisa mulai. Saya akan share screen. Hmm, Ya, apakah sudah terlihat share screen saya? Terlihat Kak. Oke, makasih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang machine learning dan juga nanti kita akan ada live coding juga ya untuk testing machine learningnya. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu machine learning? Nah, mungkin di sini ada yang udah tahu, ada yang beberapa yang belum tahu. Nah, saya juga akan share source untuk belajar machine learning ya, teman-teman. Nah, kalian bisa coba ini Khan Academy. Di sini bukan cuma machine learning ya, kalian bisa belajar algoritma, belajar bahasa pemrograman yang lain, bisa langsung buka di sini dan seperti yang ada di atas nih, all content is 100 free. Jadi bisa benar-benar gratis semua materi yang ada di sini. Jadi kalian semua bisa coba untuk materi-materi yang ada di Khan Academy. Nah, mungkin di sini saya akan lebih fokus ke machine learning ya. Dia apa sih sebenarnya machine learning itu? Nah, machine learning itu adalah tipe dari algoritma yang otomatis itu akan improve sendiri berdasarkan experience dan tidak di-coding oleh programmer. Jadi maksudnya itu seperti apa sih machine learning? Nah, maksudnya tuh dia tuh dari input yang sudah kita berikan, nanti dia akan otomatis berkembang dengan input yang baru seperti itu. Jadi experience yang ada di sini itu maksudnya itu data. Jadi semakin banyak data yang sudah diterima oleh machine learning, maka akurasi yang didapatkan oleh machine learning juga akan semakin meningkat. Seperti itu ya, teman-teman semua. Jadi experience yang di sini dia dimaksudkan adalah data. Lalu ada 3 tipe machine learning. Nanti kita akan lebih fokus ke supervised learning ya, supervised machine learning. Tapi mungkin saya akan bahas sekilas apa itu tipe-tipe yang ada di machine learning. Jadi yang reinforcement learning ini maksudnya itu dia algoritma yang menunjukkan dari reward. Jadi maksudnya dari algoritma yang sudah kita berikan itu dia akan testing terlebih dahulu, istilahnya trial and error. Nah, dari trial and error itu ada berapa kali yang berhasil dan ada berapa kali yang gagal. Nah, seperti itu. Nah, dari berapa kali yang berhasil itu yang akan dipakai untuk improve ke depannya untuk algoritma selanjutnya. Jadi reinforcement learning itu seperti itu. Lalu yang unsupervised machine learning ini tuh lebih ke pengenalan pattern atau pola. Jadi dari beberapa contohnya ada sekumpulan, mungkin saya akan contohkan gambar ya, biar lebih simple. Unsupervised learning. Nah, contohnya seperti ini nih, unsupervised learning. Nah, ada sekumpulan warna yang ada dalam kotak. Nah, nanti dari unsupervised learning ini dia akan memilah nih, sesuai dengan ciri-ciri dan kategori masing-masing. Nah, nanti akan ada, oh di sini ada warna biru, ada 4. Nah, dia akan dipilah menjadi 4 biru,
lalu 4 merah, dan juga 3 hijau. Jadi seperti itu. Dia akan memilah dari data yang sudah kita berikan kepada machine learning itu. Itu yang dimaksud dengan unsupervised learning. Oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini, yaitu supervised machine learning. Jadi algoritmanya itu kita berikan semacam label. Jadi contohnya seperti hewan itu deh, hewan kucing dan anjing. Terus Oke, ntar. ini lah. Lihat dulu. Oke, sudah. Oke, jadi supervised learning itu kita akan memberikan label terhadap suatu gambar atau suatu data deh, suatu data. Lalu dia akan diberikan beberapa input supaya terlihat istilahnya ada kategorinya gitu, ada ciri-cirinya. Nah, maksudnya itu seperti apa? Nah, jadi kayak gini nih, neural network. Nah, jadi setelah input, dia akan ada hidden layer-nya. Nah, hidden layer ini seperti ciri-ciri dari gambar yang sudah kita input. Jadi dia akan keluar output-nya seperti apa. Oke, mungkin masih kurang jelas ya. Nah, seperti ini deh contohnya. Di training, nah, dia akan dibagi part by part nih. Jadi, misalkan ini dibagi 4. Nah, ini tuh apa? Nanti dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, nanti dia akan dianalisa, ini tuh termasuk gambar apa. Misalkan ini gambar sayap, atau ini gambar ekor. Nah, nanti dia akan ada presentasinya. Oh, ini ternyata sayap. Oh, sayap dimiliki oleh hewan burung. Lalu ada pesawat, ada Superman. Nah, tapi kalau dari semua data yang sudah diberikan, 70% dia itu burung, 90% dia pesawat, sama 50% dia Superman. Nah, nanti dari machine learning ini dia akan ngambil yang persentase terbesar, yaitu pesawat. Nah, nanti dia akan pakai yang pesawat ini. Gitu. Karena itu kenapa dari data, karena semakin banyak data yang sudah kita ambil, maka dia akan semakin akurat. Karena kan tipe pesawat kan beda-beda ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi semakin banyak data pesawat yang sudah diambil, di input, maka dia akan semakin akurat untuk data outputnya. Oke. Nah, di sini juga ada keterangan akurasi. Nah, akurasi juga sebenarnya sangat sensitif ya. Di sini dipengaruhi oleh lighting, dipengaruhi oleh warna, dan banyak hal yang bisa mempengaruhi akurasi. Jadi, ya seperti yang tadi awal saya sampaikan, data yang banyak juga diperlukan untuk supaya akurasinya lebih tinggi. Oke. Oke, mungkin saya akan lanjut lagi ke ininya, ke PPT ya. Nah, ada 3 subset di AI sebenarnya. Nah, machine learning itu termasuk ke dalam AI. Nah, lalu setelah machine learning ada yang namanya deep learning. Jadi sebenarnya deep learning itu mirip seperti machine learning, tapi dia itu lebih spesifik. Jadi dia itu bisa membuat algoritma sendiri di deep learning ini. Jadi lebih istilahnya lebih canggih untuk machine learning-nya. Tapi kita akan lebih fokus ke machine learning-nya aja ya hari ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Oke ya, mungkin kalau bisa itu ya kakak share untuk slide-nya. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Oke, mungkin saya akan coba lanjut ke ini machine learning process. Nah, ini ada beberapa proses untuk machine learning ya, teman-teman semua. Jadi yang pertama itu ada training data. Jadi sebenarnya ada proses yang sebelumnya dulu, yaitu input data. Jadi kita perlu input data terlebih dahulu, baru kita training datanya, lalu dia akan ada algoritma. Jadi misalkan dia warnanya apa nih, warnanya biru, lalu dia punya kategori, punya sayap, dan yang lain-lainnya, seperti itu. Lalu dia akan belajar dari algoritma tersebut, dari data tersebut, lalu dia akan mempunyai train model, jadi yang model yang udah di training, lalu dia akan mengeluarkan hasil. Oke, mungkin kalau lebih baik langsung itu aja ya, praktek ya, biar enak. Nah, kita let's coding. Oke, di sini saya akan pakai yang namanya Teachable Machine dari Google. Teachable Machine. Nah, kita bisa pakai machine learning di sini. Nah, untuk machine learning sendiri sebenarnya sama seperti manusia untuk belajar ya. Jadi, kalau manusia kan kita punya yang namanya indera. Jadi, kita ada mata, lalu ada indera penglihatan, indera peraba, dan juga indera penciuman. Nah, di konsep machine learning ini juga sama seperti konsep di manusia ya. Jadi
Kalau mata dia pakainya namanya kamera. Jadi dia akan identifikasi nih apa yang ditangkap oleh kamera, lalu nanti dia akan mengikuti label yang sudah kita berikan. Oke, di sini ada beberapa classification, ada image project, ada audio project, sama ada post project. Jadi kita pakai yang simple dulu ya, image project. Nanti kalian bisa coba sendiri di audio project dan post project. Oke, ini dari ininya, dari kualitas gambarnya. Lebih baik pakai yang standar aja. Kualitas gambarnya lebih tinggi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, nah dia tuh ada yang namanya label data. Dia pakai label data sama learn how to map input data on output label. Nah, di sini kita perlu namanya label. Nah, label tuh ada di sini nih, di kelas 1, kelas 2. Mungkin saya akan coba pakai label yang pakai masker sama tidak ya. Jadi ini simple, mask dan juga no masker. Ini saya coba izin off cam karena akan saya pakai di sini. Oke, webcam. Nah, untuk yang masker, mungkin saya akan coba pakai masker. Untuk lighting sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan dia gelap, dia akan beda hasilnya ketika dia terang. Dan juga posisi juga pengaruh ya. Contohnya saya di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, sama pojokan atas kanan atas itu bakal berpengaruh untuk akurasi datanya. Jadi saya akan berpindah-pindah tempat supaya akurasi datanya lebih akurat. Hmm. Nah, gitu. Jadi kalau bisa untuk input data dia itu diambil dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi untuk meningkatkan akurasi dari machine learning itu sendiri. Oke, setelah masker kita akan no masker. Nah, sama ini juga saya akan coba ambil dari beberapa perspektif. Oke, udah. Oke, di sini kan saya ambil 109 gambar ya. Semakin banyak gambarnya juga akan mempengaruhi akurasi dari machine learning itu sendiri. Oke, saya akan training model. Nah, di sini dia akan menggunakan algoritmanya untuk membedakan mana orang yang memakai masker dan mana yang tidak memakai masker. Nanti akan ada trained model yang udah jadi, nanti akan ada di preview. Nah, setelah itu kita baru bisa pakai resultnya. Oke, ada chat. Oke, slide dulu. Nah, bisa dilihat kan di sini di bawah ada hasilnya nih, no mask. Nah, kalau kita pakai masker, dia akan jadi mask. No. Oke, ini lebih mudah karena apa? Karena istilahnya pembedanya itu cuma sedikit, yaitu pakai masker dengan tidak pakai masker. Beda lagi dengan kalau kita pakai hewan, itu kan lebih spesifik lagi ya, ada yang pakai warna, pakai ada bulunya atau tidak, dan yang lain-lain. Jadi kalau seperti itu biasanya pakai gambar yang lebih banyak, karena supaya akurasinya lebih tinggi. Tapi kalau gini kadang ada juga masalah nih, contohnya saya agak pojok nih. Nah, dia masknya akan lebih tinggi. Sama seperti ini. Makanya ketika diambil dari perspektif yang lebih banyak itu juga akan mempengaruhi akurasi karena di sini dia akan membacanya itu tidak memakai masker. Terus gimana kalau kita udah pakai gini nih? Kita mau pakai di real project nih. Nah, kalian bisa export model. Nah, di sini nih export model. Di sini kalian bisa pakai buat website, udah ada template-nya. Lalu kalian bisa pakai buat Python dan juga bisa pakai yang lain nih. Saya coba contohin pakai website aja ya. Karena saya lebih bisa pakai website. Wait, saya lupa saya share screen pakai apa. Oke, mungkin saya coba share screen pakai screen. Nah, oke, apakah udah terlihat Visual Studio saya? Kelihatan ya? Oke. Ya, mungkin saya akan coba bikin file baru. Nah, pakai HTML, HTML5. Saya akan simpan teachable machine. Nah,
Oke, coding yang ada di sini tadi, yang ada di tempat sebelumnya nih, copy bisa dimasukkan ke teachable machine sini. Nah, oke. Oke, mungkin kita bisa coba open in browser. Other browser, kita coba di Microsoft Edge. Oke, nggak bisa. Open in other browser. Oke, nah ini dia. Hasilnya kan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, kita start. Oh, saya lupa untuk matiin input di sini. Matiin dulu. Start. Nanti dia akan minta itu, permission untuk kamera. Oke, mana nih? Kita coba cek dulu deh codingnya. Apakah ada yang masalah? Oh iya, saya lupa. Di sini kita perlu masukin itunya dulu ya, linknya. Saya lupa untuk upload model. Nah, upload my model. Nanti kita akan dapat shareable link di sini. Nah, link yang ada di sini, kalian perlu masukin ke dalam URL nih. URL my model. Kalian bisa download ataupun pakai link online. Di sini saya pakai link online saja karena kebetulan ada internet. Jadi saya pakai ini aja, shareable links. Dan juga untuk apa ya istilahnya, setupnya lebih mudah kalau lewat link. Nah, kita masukkan ke URL. Paste, simpan. Kita coba refresh websitenya. Oke, start. Oke, hello. Oh iya, apakah kamera saya masih kebuka? Oh, enggak nih. Nah, di sini ada label nih di bawahnya. Nah, ini juga kita bisa pakai buat inputan yang di dalam website. Nah, maskernya 0%, no masknya 100%. Nah, kita pakai kayak gini, dia akan maskernya 100%. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa pakai untuk bikin aplikasi. Nah, kita harus cek satu persatu nih codingnya. Nah, di sini kita bisa masukin ke dalam prediction aja ya. Kita perlu bikin... Hari ini kurang rapi. Saya coba rapiin dulu. Nah, kita bikin alert ya. Alert. Nah, kita pakainya ID saja. Alert. Jadi ini kita pakai untuk nanti bakalan ada danger di atas gitu kalau nggak pakai masker. Lalu mungkin kita bisa pakai kasih label di bawah gitu ya, atau di mana gitu untuk istilahnya untuk penanda dia pakai masker atau enggak. Mungkin di mana ya, di bawahnya ini aja label container deh. Kita pakai ID-nya apa ya? Tag deh. Nah, tag. Nah, di sini saya nggak akan ngisi, mungkin saya akan bikin styling juga. Style. Nah, kita akan bikin red. Ini untuk penanda kalau misalkan warnanya apa? Warna merah, color red, sama green untuk color yang green. Ini kapan kita pakai? Nanti kita pakai di bawah ya, teman-teman. Nah, di sini. Teman-teman ingat di sana ada ID alert dan juga ada ID tag. Nah, kita bisa pakai if condition di sini setelah. Nah, jika di sini kita lihat apa nih? Prediction, class name sama prediction probability. Nah, kita bisa pakai yang probability-nya nih. Jika prediction ke 0. Nah, ke 0 itu apa? Ke 0 itu prediction yang mask, yang pakai masker. Jika prediction 0-nya itu lebih dari 50% atau 0,5, berarti kan dia lebih dominan ya kalau 0,5. Maka kita bisa pakai yang namanya, kita atur si ininya, si alert sama tag-nya. Maka alert dot text content untuk membuat kontennya itu kosong. Karena pakai masker, jadi kita nggak perlu isi apa-apa.
Lalu kita bikin dia warnanya warna apa ya? Oh, tag-nya. Lupa saya ada tag dot text content. Kita bikin dia pakai masker. Wearing mask. Lalu kita bikin tag dot class list. Kita tambahin untuk kelas hijau, green. Nah, gitu. Lalu else, oh ada lagi. Nggak perlu sih. Nanti kita alert. Oke, mungkin ini ternyaru ya untuk ID-nya. Mungkin kita bikin alert mask aja deh. Alert mask sama tag mask. Karena alert udah ada di dalam ininya, di dalam JavaScript-nya. Nah, alert mask, tag mask. Nah, alert mask dot text content, kita akan bikin dia danger. Jadi seakan-akan bahaya gitu nggak pakai masker. Lalu kita bikin juga tag mask-nya dot text content, please wearing a mask. Nah, lalu kita bikin tag ms-nya, class list-nya ke hijau. Dot add ke red. Oh ya, di sini kan karena hijau dan red nyatu ya, jadi mungkin kita perlu hapus yang red-nya di sini. Add, delete. Delete red. Nah, di sini kita udah nggak perlu pakai yang namanya apa itu namanya dokumen dan selector by ID, karena untuk yang JavaScript terbaru itu dia langsung mengikuti ID, udah bisa dipakai. Delete green. Oke, udah cukup. Mungkin kita perlu tambahin kelas juga di sini, karena kan dia udah pasti merah. Red. Oke, kita coba aplikasinya. Refresh, start, hello. Nah, tuh kelihatan danger. Please wearing mask. Ntar nge-lag. Webcamnya nge-lag. Kok nge-lag ya? Mungkin berarti ada yang masalah di sini. Harusnya dia nggak nge-lag untuk ininya. Oh, karena ini ya. Saya coba komentar dulu. Oke, kalau nggak pakai itu aman. Alert mask, text content. Mungkin kita coba pakai text content-nya dulu deh. Kita nggak usah pakai ininya, kelasnya. Oke, nah. Tuh danger tuh di sini ada tulisannya danger. Please wearing mask. Oh, saya kebalik. Yang 0 itu mask. Berarti yang ada di sini 0 itu mask, berarti kita harusnya pakai mask. Berarti ini salah, kita ganti ke 1 deh. Nah, kalau gini dia udah benar. Jadi ketika kita nggak pakai masker, dia akan ada ini di danger di atas. Nah, danger. Please wearing a mask. Nah, kalau kita pakai masker, nah, masker. Oke, dia nggak langsung update ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Prediction 1 lebih dari 0,5. Ini udah pasti 0,5. Jika prediction satunya lebih dari 0,5,
Nih, jika no massnya 0,5 maka dia akan danger. Oke, harusnya ini udah benar sih prediksi 0. Karena kan yang pakai masker, maka wearing mask. Hmm, 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 hmm. Jadi nggak mau update ya. Text content, danger. Like mask, wearing mask. Art mask, tag mask. Betul. Kayaknya ada masalah deh. Hmm, Ini nggak auto update. Di sini looping. Dia kan update secara otomatis sih di sini. Oke deh, nggak apa deh. Nanti di sini nanti dia akan bisa ngikutin sih untuk input yang sudah kita berikan. Nanti bisa bisa dijadiin untuk project-project yang lain. Gitu. Oke, nggak tahu kenapa ini nggak jalan. Kemarin saya coba udah jalan sih. Hmm, 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 hmm. Hello. Oh iya, saya lupa. Ini harusnya probability. Iya, pantes ada yang salah. Probability. Nah, oke. Nah, kalau gini harusnya udah bisa nih. Oke, probability. Nah, kalau udah pakai probability, nah dia bakal ngikutin. Nah, wearing mask. Tuh. Kalau kita lepas, tuh. Danger, please wearing mask. Gitu. Untuk ini bisa kita pakai berarti. Nah, oke. Saya kelupaan itunya, probability-nya ternyata. Oke, hello. Nah, dia akan langsung danger. Oke, ini kayaknya bukan delete deh, tapi clear. Delete. Wait. Ntar saya agak lupa untuk ininya JavaScript-nya. Saya akan coba search panic chat. Class list JavaScript. Nah, di sini ada class list JavaScript. Dia pakainya apa nih? Oh, add sama remove. Kayaknya remove, bukan delete. Remove. Nah, kalau gini udah bisa nih. Oke, akan saya coba. Kalau kita pakai masker, dia akan hijau warna yang di bawah. Kalau nggak pakai dia merah nih. Kalau kita pakai masker dia akan hijau. Tuh, wearing mask berarti aman. Nah, ini bagus nih kalau buat COVID kemarin. Nah, tuh danger plus wearing mask. Gitu. Oke, kalau ada yang tanya bisa langsung di itu ya. Teman-teman bisa langsung di chat. Nanti akan saya jawab di akhir sesi. Mungkin kita akan lanjut lagi ke model kedua ya. Nah, model kedua kita akan pakai yang namanya bias. Kalau kita pakai yang di new project itu kita pakai yang audio project itu udah ada biasnya di sini. Jadi biasnya tuh bentuknya noise. Nah, maksudnya bias tuh di sini apa sih? Nah, bias itu contohnya kalau kita nggak dalam kondisi keduanya. Jadi kita bukan dalam kondisi pakai masker, bukan dalam kondisi tidak pakai masker. Gitu. Nah, itu kita bisa anggap sebagai bias. Ini saya akan tambah lagi satu kelas. Mungkin ya background deh. Background. Nah, webcamnya akan saya pakai untuk belakang. Nggak ada isi apa-apa. Jadi contohnya kayak dia dalam kondisi steady gitu. Dalam kondisi siap-siap. Jadi dia akan jadi data bias ini. Oke, saya akan training lagi. Ini berguna untuk misalkan kayak aplikasinya dia sering jalan gitu sih. Jadi dia nggak akan pakai label yang di atas-atasnya. Dia nggak akan pakai label dari masker atau pakai label dari tanpa masker.
Kalau kalian training di sini jangan itu ya, jangan dipindah ya. Nanti dia akan mempengaruhi waktunya, bakal lebih lama nanti. Nah, kayak gini. No masker. Kalau kita tinggal dia akan jadi background. Nah, jadi dia bukan dalam kondisi masker ataupun tanpa masker. Gitu. Nah, udah kan? Mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa kayak misalkan kok nggak akurat sih? Jadi kalian perlu tambah aja nih inputnya. Kalian tambah lagi inputnya yang sesuai. Jadi jangan ditambah input yang salah. Kalau tambah input yang salah, dia akan semakin salah datanya, akurasinya. Jadi data yang ditambahkan juga harus benar. Tambahin data lagi yang banyak, tambah lagi supaya akurasinya lebih tinggi. Oke deh. Hmm, oh, silakan. Jadi ini aja sih. Mungkin saya akan coba pakai aplikasi lainnya. Jadi ada lagi yang mau saya coba contohin. Saya pakai namanya PictoBlock. Nah, mungkin di sini agak awam sih. Nah, bedanya apa sih sama yang di sini? Kalau yang di sini dia nggak ada yang namanya hand gesture. Nah, hand gesture tuh seru untuk buat main-main gitu sih, untuk buat misalkan aplikasi yang membutuhkan tangan. Jadi untuk website dari machine learning tuh macam-macam sih. Contohnya kayak Teachable Machine. Mungkin ada lagi teman-teman yang udah tahu website machine learning yang bagus. Jadi dia bisa untuk istilahnya untuk klasifikasi yang lain gitu. Oke. Sini mirip kayak Scratch sih. Kalau teman-teman yang udah pernah pakai Scratch seru nih. Nah, ML Machine Learning Environment. Nah, cuman di sini lebih bagus dibanding Scratch karena apa? Kita bisa konekin dia dengan Arduino. Nah, IoT. Jadi ada banyak macam IoT di sini. Arduino Uno, Arduino Mega, dan yang lain-lain. Jadi kalian bisa pakai untuk dicampur dengan Arduino projectnya. Jadi AI plus IoT. Di sini saya akan coba yang simple aja dulu deh. Ah, sini kan kita coba pakai rock paper scissors. Jadi sebenarnya apa sih bedanya dengan yang image classification yang sebelumnya sih, yang ini? Nah, kalau yang hand gesture yang di sini dia tuh melihat dari tulang tuh, istilahnya kayak tulang-tulang jari gitu. Nah, kayak gini nih, ada contohnya nih. Dia akan ada penanda untuk jari-jarinya. Your horses. Nah, dia akan ada biru-biru di sini. Nah, itu tuh dia menuju ke jari tulang-tulang jari kita. Nah, kayak ini nih. Ini scissor atau gunting. Nah, dia kan bentuk birunya itu seperti gunting. Nah, paper dia kan bentuknya seperti paper nih. Oke, kita coba webcam. Kita akan coba nih. Kalau ini kita nggak perlu yang namanya bias. Karena apa? Dia akan jalan ketika udah ada tangan aja. Nah, kalau nggak ada tangan, dia bakal 0% semuanya. Ini paper, ini scissor, ini rock. Tuh. Pakai tangan kiri pun sama. Nah, kalau gini kita harus trainingnya 2 kali. Tangan kanan sama tangan kiri. Karena kan ya seperti sebelumnya, semakin banyak data akan semakin bagus. Dan juga kalau bisa training data itu dari berbagai perspektif. Nah, selalu itu terus yang bakal saya tekankan kalau misalkan mau pakai machine learning. Karena itu bakal mempengaruhi ke akurasi datanya. Oke, nah, di sini kita bisa pakai export ke blocks. Karena ini belum bisa pakai Python. Misalkan kalian pakai Python juga bisa sih di sini, tapi kayaknya ini belum kompatibel untuk pakai AI Python-nya. Jadi masih Python biasa aja. Ah, mungkin saya pakai ini dia open aja deh. Dari komputer saya. Wait. Bentar, saya akan coba cek dulu. Hmm, 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 hmm.
Kan oh ini dia. Udah ketemu. Kalau pakai block coding di sini tuh dia harus didefinisiin berapa kali dia jalan. Dan di sini kalau dipakai block coding dia harus sequencing. Jadi harus berurutan dari atas ke bawah. Nah, di sini saya udah coba bikin ininya. Nanti di sini untuk komputernya saya bikin dia supaya random. Jadi kita nggak tahu dia keluarin apa. Dan ini maksimal sampai 3 skor. Jadi 3 player skornya 3 ataupun komputernya skornya 3, dia akan keluar dari looping. Dan dia akan ngecek kalau playernya yang 3 maka player yang menang. Kalau komputernya yang 3 maka komputer yang menang. Oke, kita coba contohin. Start all games. Hmm. Dia akan mengacak. Sama. Draw. Oke, nggak kedetek. Kadang gitu. Jadi kita harus perlu siapin tangan kita. Oke, Caesar kalah. Computer win. Ini seru kalau dikasih ke anak-anak nih. Your paper and computer roll. Win. Ah, oke. Nah, ada yang salah data juga nih di sini. Nah, kalau salah data, kita harus training datanya ulang. Cuma di sini saya coba contohin aja sih. Oke, paper and computer roll. Nah, di sini saya menang. 3-2. Oke deh. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan kan dari teman-teman? Oke, saya coba ini deh, buka dari ininya, pertanyaannya. Oke, belum ada pertanyaan. Teman-teman kalau ada mau pertanyaan bisa langsung di itu ya, dibuka di Zoom chat, ada link Slido. Langsung ditulis aja pertanyaannya di sana. Itu aja sih untuk machine learning. Ada yang mau tanyakan kah, teman-teman? Ini kita cukup singkat deh untuk yang sekarang. Karena untuk yang di machine learning ini kita lebih banyak ini, perbanyak input dari data. Still loading. Use video. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyakan nggak terkait machine learning? No question. Machine learning emang lebih simpel dibanding yang lain ya, karena di sini kita pakainya input data. Jadi dari input itu dia akan menyesuaikan dengan label yang kita kasih. Nah, nanti dia akan diberikan output sesuai dengan label yang sudah kita berikan. Jadi entah itu masker, no masker, ataupun background. Penggunanya pun mudah di sini. Ini nggak terlalu susah. Seperti judul kita hari ini, easy machine learning. Jadi memang benar-benar easy. Eh, hmm. Teman-teman bisa langsung tanya deh di Slido. Mungkin sambil nunggu, saya coba ini deh, bikin yang lain deh. Kita pakai bikin yang warna deh. Ini yang pakai masker dan tanpa masker ya. New project, kita bakal bikin pakai yang warna. Red, yellow. And then background.
Kita coba contoh deh, kalau misalkan kita cuman training dikit ya, datanya dikit deh. Misalkan cuma 20 gambar. Nah, dia di dalam satu posisi kayak gini. Lalu yellow posisi. Salah. Belum saya pindah. Backgroundnya gini aja. Nah, kalau dikit dia akan akurasinya kurang. Jadi harusnya nanti dia bakal bingung. Ini warna yellow, warna kuning, atau warna merah, atau ini background. Nah, kayak gini kan udah pasti background. Tapi kalau saya tunjukin dikit, tuh dia bingung tuh. Malah bilangnya red dia. Kalau gini, tuh yellow. Tuh. Saya ubah dikit dia langsung bingung. Makanya itu kalau misalkan mau ambil input, itu harus di berbagai perspektif. Sama red juga di berbagai perspektif. Oke. Tuh, saya beri merah dikit dia langsung tahu tuh. Tapi di backgroundnya dia malah bingung. Kalau gini caranya, berarti kita perlu perbanyak yang namanya background, data background. Nah, mungkin backgroundnya dia masih bingung. Kita pindah-pindah untuk backgroundnya, supaya dia lebih akurat untuk semua datanya. Kita training lagi. Emang bosnya di machine learning itu gini ya. Jadi bermain dengan data dia, dengan input. Misalkan salah, kita perlu input lagi. Kalau salah, input lagi sampai dia benar-benar akurasinya tinggi. Oke, training, di training. Nah, backgroundnya udah lebih akurat ya. Keluar dikit merah, tuh merah. Dari atas pun merah, dari kanan merah, dari bawah merah. Ini pun juga sama, dari kuning, kuning, kuning. Itu sih. Yang kita coba bikin aplikasinya juga deh di sini pakai website. Nah, upload. Hmm, hmm, hmm. Ya teman-teman, kalau saya ingatkan lagi ya, kalau misalkan ada yang mau pertanyaan bisa langsung di Zoom chat ya, bisa langsung ditanyakan. Misalnya apa bisa terserah atau ada ketentuan khusus dan yang disarankan pakai bahasa apa. Nah, sebenarnya kalau bahasa yang dipakai buat machine learning tuh yang paling bagus udah pasti Python sih, karena kan pas Python ada update-nya untuk machine learning. Tapi untuk bahasa pemrograman yang bisa digunakan sebenarnya banyak sih. Ada JavaScript juga bisa. Karena dia bentuknya JSON ya sebenarnya kalau untuk machine learning. Jadi bisa dipakai buat di bahasa apapun. Tapi tetap yang disarankan tetap pakai bahasa Python. Jadi bisa diubah ke JSON. Makanya kan di JavaScript ini bisa. Karena dia diubah dulu ke JSON, baru dia diambil outputnya. Eh, eh, eh. Mana. Ini udah ya? Oke, udah. Copy. Saya belum copy ternyata. Copy.
URL ini masih yang lama. Oke. Jadi sini kan coba pakai ini aja sih, yellow sama berat. Nah, kita akan coba di body aja. Jadi kita ubah background colornya. ID body atau ini aja deh, badan. Kita akan ubah dari background color sama ini background color. Kita akan coba tes di sini. Nah, kan ini ada 3 nih sekarang. Nah, kalau ada 3, kita bisa pakai persentasenya 0,4. Karena kan 100% dibagi 3 ya, 0,333. Jadi supaya lebih tinggi untuk akurasinya bisa pakai 0,4 aja. Atau mungkin pakai 0,34 juga bisa. Kalau misalkan mau lebih akurat. Jika prediction 3 dot probability itu lebih dari 0,34. Jadi misalkan backgroundnya lebih gede, lebih besar akurasinya, maka kita akan dalam kondisi yang steady atau yang siap-siap. Jadi istilahnya kayak data bias gitu. Dia bukan termasuk yang warna merah ataupun warna kuning. Apa lagi ya? Oh iya, kita bikin itunya. Badan dot class list dot remove. Kita hapus semua sih. Dari green, yellow, sama yang red. Nah, else if kalau misalkan yang besar prediction 2-nya dot probability lebih dari 0,34, maka kita tambahin yang merah. List dot add red, kita hapus yang yellow. Nah, kalau else tinggal balik aja ininya. Nah, kita tinggal balik, ini jadi red, ini jadi yellow. Oh iya, lupa. Ini harusnya remove. Nah, ini. Kita coba lagi deh aplikasinya. Where's the app? Open in other browser. Microsoft Internet Edge. Nah, start lagi. Kalau gini kan backgroundnya yang tinggi nih. Aduh, apalagi nih? Probability udah bener, prediction udah bener, tapi dia nge-stuck lagi. Oke. Prediction 3 ada probability. Benar. Badan.classList.add ID badan. Coba kita hapus dulu untuk ininya. Kita coba trying ulang. Kita debugging dulu mana yang salah nih. Debug. Nah, oh bisa. Oke, badan.classList, maka dia background color green. Kenapa dia green? Ini yellow. Yellow, style yellow, red. Ini badan. ID badan, harusnya udah benar, dia bakal masuk ke badan. .classList. Oke, dia masih stuck. Berarti masih ada yang salah di sini. Remove. Oh ini. Add. Kenapa jadi remove semua? Stuck. Badan.classList.add yellow and red. Class list benar. Class list remove. Class list add.
Wait. Prediction model wait. Add yellow, add red, remove yellow. Oh ini udah bener remove sih. Karena kan kita bakal hapus semuanya ya di sini. Karena kan ketika tadi dia bukan warna merah sama bukan warna kuning. Berem. Remove yellow. Coba deh satu-satu dulu deh. Kita coba satu per satu dulu. Kalau misalkan dia ini prediction 3 probability-nya lebih dari 0,34, else if udah benar. Kenapa error? Problems expected. Oh ini. Kehapus untuk kurungnya. Hmm, 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 hmm. Jadi ada salahnya di sini nih. Badan.classList. Ini ID udah betul. Oke, kita coba debug deh teman-teman. Class list JavaScript lagi. Class list add. Enggak benar. Elemen class list, list add, list remove. Add contains entries for each item. Oke, sambil saya coba buka chat deh. Oke, belum ada yang bertanya. ID badan.classList. Oke, mungkin dari sini sih kita coba pakai header aja deh. Kita pakai div aja deh. Div badan. ID with badan. Cuman karena badinya dia nggak bisa. Oke, kita coba ke sini. Where's the closer? Div. Nah, oke, kita coba tes lagi deh teman-teman. For if prediction prediction 3-nya lebih dari 0,34. Kita coba teks konten dulu deh. Teks konten itu sama dengan testing. Harusnya nanti bakalan ada testing di atas. Oke, dia masih error di sini. Async function. Padahal sebelumnya dia bisa nih. Dia pakai red yellow background. Prediction probability lebih dari 0,34. Bagian teks konten. Wait a minute. Badan teks konten. Udah bener pakai ID. Coba kita debug lagi deh. Apakah dia ada yang salah waktu loadingnya? Oke. Ini red, yellow. Sudah benar. Oke, berarti ada salahnya di bawah sini. Padahal kita cuma pakai if biasa nih. Tapi dia nggak jalan. Apakah mungkin dari sini badan? Testing. Coba kita pakai testing aja deh. Prediction probability, testing. Testing. Hmm.
Prediction. Oh iya, salah. Ini prediction 2. Karena kan ini maksimal 2 ya. Oke. Salahnya di sini ternyata. Prediction 2. Karena kan dia maksimal ada 3. Nah, kalau dia di sini jalan ya harusnya. Testing. Testing. Oke, berarti salahnya di sini tadi. Badan. Udah bisa dia. Oke. Dia nggak ada array ketiga. Oke, harusnya ini udah jalan. Hello. Yang ini masih karena ini pakainya 2. Ini pasti pakai 2, ini pakai 1. Nah, save. Kayaknya nggak ada deh pertanyaan. Apalagi nih, salah nih. Ini saya ganti 1, 2. Dan cross space remove. Oh iya, ini nggak ada badannya. Lupa ID. Badan. Oke, sudah. Nah, kalau ini red. Kebalik. Yellow yang ke 1. Nah, ini red jadinya. Gitu. Oh. Jadi website kita bisa buat interaktif di sini. Oke deh, ada lagi kah pertanyaan, teman-teman? Bisa langsung tanya aja ya teman-teman di grup, di Zoom chat. Kita tutup deh biar nggak bikin pusing. Refresh. Gimana ya teman-teman? Nggak ada yang tanya kah? Kayaknya simple ya, karena di sini cuman ini aja sih, untuk training data aja. Oke, saya coba stop share deh. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin saya tunggu dulu ya teman-teman sampai ada yang tanya. Kalau ada tanya nanti akan saya jawab langsung di lewat Slido. Ya, bisa tanya dulu deh teman-teman ke Slido. Hmm. Ya mungkin saya share aja deh materinya. Nih, jadi kalian kalau mau coba belajar materi di nih bisa langsung cek aja di sini di Khan Academy. Nah, di situ ada banyak materi, bukan cuma machine learning, ada juga algoritma.
Hmm, 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 hmm. Ya, ada yang mau tanya lagi kah teman-teman? Di Slido masih belum ada lagi nih. Bisa langsung klik link Slido-nya atau mungkin saya coba share lagi deh link Slido-nya. Nah, kalian bisa klik link Slido-nya lalu ajukan pertanyaan di sana. Atau enggak langsung di sini aja boleh, di Zoom chat juga boleh. Atau mungkin mau langsung bicara juga bisa. Hmm. Mungkin ditunggu sampai pukul 20.15 ya, Kak. Oke, boleh deh. Saya akan tunggu sampai 20.15 ya. Tapi oh, ada lagi ya. Oke, saya coba cek. Data engineer bakalan machine learning. Oke, data engineer ya. Harusnya sih bakal pakai machine learning ya. Data engineer itu lebih banyak sih harusnya juga bakal masuk ke deep learning juga pastinya harusnya. Oke, data. Saya coba search. Karena kan tugas data engineer sendiri kan dia berhubungan dengan data. Pastinya dia sebenarnya tergantung dari kebutuhan juga sih dari perusahaannya juga. Misalkan kalau perusahaannya butuh machine learning pastinya pakai yang namanya machine learning. Atau mungkin ada yang lebih expert lagi pakai deep learning. Cuma nanti untuk yang data engineering pasti lebih ke itunya aja sih data-datanya pengumpulan data input gitu. Kak. Data input karena kan untuk machine learning kan juga tergantung dari input data yang diberikan oleh pengguna atau oleh user. Jadi kalau datanya udah sesuai dengan label yang diberikan, maka dia akan akurasi datanya juga akan semakin meningkat. Gitu, Kak. Nggak kelihatan siapa yang nanya nih. Oh, Trio Macan. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya lagi terkait machine learning? Ya, saya kirim lagi deh untuk yang ini. Sebelum kita bisa selesaikan. Kalau masih ada pertanyaan, nanti akan saya jawab terlebih dahulu. Oh, ada nih, show Q&A nih. Untuk keterbatasan sendiri pada teachable machine apa ya? Oke. Keterbatasannya itu dari klasifikasinya ya. Karena kan untuk kalian deh saya coba share screen deh. Share screen ke ini. Nah, teachable machine ya. Keterbatasannya sebenarnya machine learning itu ada banyak macamnya. Bukan cuma 3 ini. Bukan cuma image, audio project, post project. Saya coba share screen aja deh. Biar lebih lengkap. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini deh, ada di PictoBlock. Dia tuh ada banyak macamnya untuk machine learning-nya. Nah, ada image, ada object, post classifier, hand post, ada numbers juga, lalu ada text classifier. Jadi sebenarnya masih ada lagi sih yang lebih bagus lagi. Ada kayak semacam
apa ya? Masih ada OCR juga. Character recognition. Nah, ini maksudnya ke text classifier sih. Jadi itu untuk keterbatasan dari si teachable machine. Dan juga mungkin keterbatasannya juga termasuk ini sih, termasuk ke dalam cara simpennya. Sebenarnya masih bisa sih disimpan ke dalam drive, tapi saya udah coba itu dia susah untuk terkonek ke drive-nya gitu. Jadi harus download project untuk lebih amannya. Atau enggak double safety aja. Di drive juga disimpan, di download project juga iya, disimpan juga. Udah, tuh. Ada lagi kah? Nanti matkul ML bakal pakai ini nggak, Bang? Gimana ya? Mungkin ada kakak-kakak di sini yang udah pelajari ML ya. Karena saya juga belum sih, saya baru di semester 2. Gimana? Gimana Bang Zakin? Kalau dari aku sih belum ada ya. Oh, belum ada ML ya, machine learning. Enggak, maksudnya teachable-nya kan dia kan nanti matkul Oh, emang pakai pakai ini nggak? Kayaknya ini itu as in teachable machine deh kayaknya. Ya nggak sih? iya ya, betul. Hah, kayaknya belum ada deh. Cuman ya kalau misalkan nanti bakal dikasih, bakal dipakai, gas aja sih ini berguna banget soalnya. Apalagi Oke. kalau pas bagian mata kuliah apa bagian reinforcement learning tuh. Boh, Hmm, kepake banget sih ini. betul. Sebenarnya meskipun nggak kepake, tapi konsepnya tetap sama sih pasti untuk machine learning. Jadi kan machine learning tadi ada 3 ya, tapi yang untuk supervised learning juga pasti bakal butuh input. Meskipun nggak pakai teachable machine atau website lainnya, itu pasti mirip-mirip kayak gini dia. Jadi perlu input data dulu, nanti dia akan di training sesuai algoritma yang ada dari ini labelnya. Misalkan dia nyesuaiin dari warna ataupun dari bentuk ataupun dari yang lainnya gitu. Jadi gitu ya Kak. Jadi meskipun nggak pakai teachable mesin sekalipun, konsep ML tuh masih tetap sama sih. Sama kayak ini Pictoblock nih. Dia juga kan beda nih. Tapi untuk konsep machine learning-nya juga masih sama gitu. Kayak gimana? Ada lagi kah yang mau bertanya teman-teman? Show polls. Oke. Bisnis. Apa ganti lagi nih namanya? Oke deh, ada yang mau tanya lagi kah teman-teman? Terkait machine learning. Kita nggak membahas semua detail dulu ya machine learning. Jadi ini kita masih bahas yang satu tipe aja, yang supervised learning. Dan kalau misalkan untuk yang unsupervised learning ataupun yang reinforcement learning, itu nanti beda sendiri nanti. Mungkin nanti kalian bisa request di himatikanya nanti supaya dibahas gitu. Karena kita akan baru bahas yang easy-nya dulu, yang easy machine learning. Ya, ada lagi kah teman-teman? Kalau nggak ada, kita tunggu lagi 1 menit ya teman-teman ya. Ya. Sekian. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya kah teman-teman? Ada lagi nih satu. Kalau diadopsi buat proyek kan boleh. Pastinya boleh dong. Boleh, boleh, boleh. Kenapa tidak? Langsung pakai aja sih, Mas. Untuk kalau mau pakai ininya. Platformnya, Teachable Machine.
Saya cuma kasih contoh yang simpel-simpel aja sih. Nanti kali teman-teman semua bisa implementasiin sendiri di project kalian gitu. Oke, nggak ada lagi nih yang mau tanya nih teman-teman. Eh, eh, eh. Show polls nggak ada Q&A. Baru ya. Kelihatan. Ya, nggak ada nih teman-teman. Oke deh, kalau nggak ada mungkin show polls lagi deh coba. Terakhir. Oke deh, nggak ada deh. Oke, mungkin kita bisa itu ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada, thank you semua yang udah datang hari ini. Kalau misalkan ada mau tanya, oh iya saya lupa share lagi. Coba share lagi deh. Ah, Nah, kalian bisa mampir aja ke sosial media saya nih. Ada Instagram sama LinkedIn. Langsung di japri aja di sini. Oke, sambil cek ini deh materi. Nggak ada. Nggak ada deh. Aja sih teman-teman. Makasih ya teman-teman udah datang semuanya. Mungkin kita bisa itu ya, sesi dokumentasi ya. Bisa itu deh, on cam teman-teman semua. Oke, sip. Oke, bisa on cam ya teman-teman semua. Yang bisa on cam. Oke deh, kalau saya itu dulu ya. Saya itu, oke nggak apa-apa deh Kak. Kak Henry. 1, 2, 3. Teman-teman yang bisa on cam sebentar yuk buat dokumentasi. Nah, oke. Oke, saya coba hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Makasih teman-teman semua. Kalau misalkan ada salah kata, oke, masih ada itu. Kalau misalkan ada feedback acara hari ini, bisa dimasukin ke situ ya, ke Gform. Dan kalau misalkan ada mau request materi, langsung itu aja, langsung di chat di situ, di feedback. Kalian bisa request materi, nanti kita bisa diskusiin apakah nanti bisa dibawakan atau enggak gitu, teman-teman semua. Dan juga kalau misalkan ada yang mau ngobrol bareng, bisa langsung masuk aja ke Discord, Discord Himatika Land. Nah, kita bisa belajar bareng di Discord itu. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi, oke makasih deh semua teman-teman udah mau 25 nih. Oke, kalau nggak ada, saya balikin lagi ke Mbak Sabrina ya. Thank you teman-teman. Sama-sama Kak. Iya, terima kasih untuk yang sudah hadir semua. Acaranya sudah bisa ditutup dan bisa meninggalkan Zoom meetingnya. Terima kasih semua.